pembelajaran kali ini kita akan membahas bagian 1 tentang Pancasila, unit 1, peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Pancasila sudah dirancang dan disusun bersama-sama dalam sidang BPUPK. Tidak hanya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno saja yang berpidato mengusulkan ide mereka. Namun, ada tokoh lain. Mereka bekerja sama dalam perumusan dasar negara ini demi kemerdekaan negara yang besar ini, negara Indonesia. Konsep Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh I.R. Soekarno. Tokoh lain juga berkontribusi ide yang nantinya akan saling melengkapi pendapat satu sama lain yang akan membentuk suatu dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh warga Indonesia. Pada bagian ini, kita akan mempelajari peta pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara. Tidak hanya yang muncul pada saat era BPUPK atau PPKI, tetapi juga setelahnya, termasuk soal bagaimana para pendiri bangsa memaknai Pancasila. Berikut adalah nama tokoh dan usulannya beserta penjelasannya. 1. Soekarno. Soekarno memberikan 5 dasar usulan yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. Soekarno menjelaskan bahwa kebangsaan di sini bukan dalam arti sempit, tetapi dalam arti luas, yakni national states. Bangsa Indonesia bukanlah sekedar satu golongan orang yang memiliki keinginan untuk bersama dan bersatu dengan golongannya, tetapi harus menjadi satu kesatuan seluruh manusia Indonesia yang berbangsa dan tinggal di pulau-pulau Indonesia. Soekarno mengatakan kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu nasionalis stat. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. Soekarno mengatakan nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Dengan demikian, dasar pertama, kebangsaan Indonesia harus bergandengan tangan dengan dasar kedua, internasionalisme. Soekarno mengutip pendapat Mahatma Gandhi, "Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan." 3. Mufakat atau demokrasi. Soekarno mengatakan, negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara, semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. 4. Kesejahteraan sosial. Menurut Soekarno, prinsip keempat ini belum ada yang membicarakan selama sidang BPUPK. Kesejahteraan sosial di sini, menurut Soekarno, tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Prinsip ini dikaitkan oleh Soekarno dengan prinsip ketiga. Karena itulah Soekarno berpesan, kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberikan hidup, yaitu politik ekonomi, demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, ujar Soekarno. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, kata Soekarno. Apa maksud bertuhan secara kebudayaan atau keadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Kelima dasar tersebut oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Namun jika sekiranya kelima dasar tersebut dirasa kurang cocok, Soekarno kemudian mensederhanakan menjadi 3 Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokratik, dan ketuhanan. Jikapun ketiga dasar negara ini dirasa kurang cocok, Soekarno mengusulkan 1 dasar, Ekasila, yaitu gotong royong. Berikut merupakan bagan-bagannya.
Tokoh kedua yaitu Muhammad Yamin. Beliau menyuguhkan 5 usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Berikut penjelasannya. 1. Peri kebangsaan. Menurut Yamin, ada 3 hal yang harus dilakukan terkait dengan kebangsaan Indonesia yang berkeinginan untuk merdeka, yaitu 1. Mengenai pekerjaan anggota untuk mengumpulkan segala bahan-bahan untuk pembentukan negara. 2. Mengenai Undang-Undang Dasar Negara. 3. Usaha yang harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia merdeka sesuai dengan keinginan rakyat. Sebuah negara menurut Yamin berkaitan dengan tanah air, bangsa, dan kebudayaan dan kemakmuran. Ia ibarat setangkai bunga yang berhubungan dengan dahan, daun, dan cabang. Karena itu, Yamin menyarankan agar tatanan negara Indonesia berbeda dengan negara luar. Karena aturan-aturan dasar negara Indonesia perlu merujuk kepada tradisi, adat, agama, dan otak Indonesia, bukan merujuk kepada negara lain. 2. Peri kemanusiaan. Kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka berdasarkan peri kemanusiaan yang universal, berdasarkan tentang humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa. Dasar peri kemanusiaan adalah dasar hukum internasional dan peraturan kesusilaan sebagai bangsa dan negara yang merdeka. 3. Peri ketuhanan. Yamin tidak hanya memberikan penjelasan panjang lebar terkait dengan hal ini. Yamin hanya mengatakan bahwa bangsa Indonesia merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan peradabannya memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan akan melindungi negara Indonesia merdeka itu. 4. Peri kerakyatan. Peri kerakyatan ini memiliki 6 poin lagi, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. A. Permusyawaratan diambil dari ayat di Al-Quran dan sejarah Nabi Muhammad dan juga mengambil dasar permusyawaratan dari sifat-sifat peradaban asli di Indonesia, di mana nenek moyang kita sudah terbiasa melakukan musyawarah. Perwakilan. Bagi Muhammad Yamin, untuk mewujudkan negara Indonesia yang sesuai dengan kehendak rakyatnya, maka perwakilan itu perlu dilakukan. C. Kebijaksanaan. Pemimpin yang bijaksana akan mempermudah terwujudnya pemusyawaratan dan perwakilan yang baik di Indonesia. 5. Kesejahteraan rakyat. Mengenai kesejahteraan rakyat ini, ia hanya mengatakan bahwa perubahan besar yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia berhubungan langsung dengan dilantiknya negara baru. Selain itu, mengakibatkan kehidupan ekonomi sosial bangsa Indonesia. Muhammad Yamin membicarakan persoalan tentang kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial yang dikaitkan dengan daerah negara. Tokoh yang ketiga yaitu Supomo. Pokok pikiran Supomo mengajukan 5 dasar, diantaranya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang pertama, persatuan. Supomo sangat menekankan adanya persatuan pemimpin dengan rakyatnya. Karena itulah, pejabat negara menurut Supomo ialah pemimpin yang bersatu jiwa dengan rakyat. Dan para pejabat negara itu senantiasa memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya. 2. Kekeluargaan. Menurut Supomo, orang Barat berpegang pada prinsip perseorangan, individualisme. Individualisme ini yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa pada keangkaran-mukraan ia dapat bersaing dengan sangat keras dan saling menjatuhkan. Sementara orang Timur tidak mengenal individualisme. Dalam budaya Timur sebagaimana Indonesia, semua orang dianggap sebagai anggota keluarga. Semua pekerjaan dijalankan secara bersama-sama. Oleh karena itu, negara Indonesia merdeka harus diselenggarakan atas dasar kekeluargaan dan gotong royong. 3. Keseimbangan lahir dan batin. Batin di sini berkaitan dengan agama, keyakinan, atau kepercayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia yang dapat menjadikan petunjuk jalan dalam kehidupannya. Sementara lahir berarti hal-hal tampak, ragawi, dan fisikal. Keduanya tidak dapat dipisahkan. 4. Musyawarah. Menurut Supomo, masyarakat Indonesia sudah terbiasa melakukan musyawarah sejak dahulu kala. Karena itu,
Pemimpin negara Indonesia menurut Supomo hendaknya bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desa agar terwujud pertalian antara pemimpin dan rakyat. 5. Keadilan rakyat. Setiap pemimpin, mulai dari kepala desa, menurut Supomo harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya. Pemimpin Indonesia yang dibayangkan oleh Supomo seperti Ratu Adil, sesosok raja dalam mitos orang Jawa yang akan menyelamatkan seluruh rakyat dari mara bahaya. Karena itulah Supomo menganjurkan bahwa dalam negara Indonesia itu hendaknya dianjurkan supaya para warga negara cinta kepada tanah air, ikhlas akan diri sendiri dan suka berbakti kepada tanah air. Supaya mencintai dan berbakti kepada pemimpin dan kepada negara, supaya takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Tokoh selanjutnya adalah Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, Pancasila sebenarnya tersusun atas 2 dasar. Pertama, berkaitan dengan moral, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, berkaitan dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial. Hatta menolak gagasan negara integralistik atau negara totaliter. Sebagaimana yang diusulkan oleh Supomo, Hatta lebih setuju dengan negara kesatuan yang bersendi, demokrasi, dan dibatasi oleh konstitusi. Sebab berikutnya adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini melewati jalan yang panjang, karena pada saat itu sebagian kalangan berpendapat agar agama dijadikan dasar negara. Kalangan yang lainnya berkata sebaliknya. Untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut, maka dicari titik temu dalam Panitia 9. Dalam sidang BPUPK kedua pada 10 Juli 1945, preambule yang dibicarakan IR Soekarno merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun perbedaannya terdapat di sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini memberatkan beberapa pihak. Dan akhirnya, dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, 7 kata dalam preambule dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapuskan demi menjaga keutuhan bangsa. Muhammad Hatta mendiskusikan tentang rencana penghapusan tersebut kepada tokoh Islam. Muhammadiyah dan NU pun setuju dengan penghapusan 7 kata tersebut. Kesaksian Kiai Haji Mazkur tentang pertemuan 5 tokoh di akhir bulan Mei 1945 yang membahas dasar negara yang akan diresmikan oleh BPUPK yang pada akhirnya menyimpulkan beberapa hasil, diantaranya ketuhanan, peri kemanusiaan yang adil dan beradab, gotong royong, musyawarah, mufakat atau perwakilan. Penjelasan dari pertemuan tersebut, yang pertama, ketuhanan. Karena pada zaman dulu orang Indonesia gemar pergi ke suatu tempat untuk bersemedi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang Indonesia sudah merupakan bangsa ketuhanan. Yang kedua adalah peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Berawal dari kebiasaan masyarakat Indonesia dahulu suka berbagi, menemani atau bersama-sama yang bisa disebut kemanusiaan. Tentunya kemanusiaan harus adil, dan tentunya adil tanpa adab juga tidak manusiawi. Yang ketiga adalah gotong royong dan musyawarah mufakat atau perwakilan. Pada awalnya, masyarakat Indonesia jika kekurangan bahan masakan, mereka meminta ke rumah sebelahnya, begitupun tetangganya. Saling berbagi atau gotong royong, alhasil muncul gagasan gotong royong. Selain itu, masyarakat Indonesia dahulu selalu berkumpul di satu tempat di desa untuk membicarakan masalah yang terjadi. Dan penyelesaiannya musyawarah. Masyarakat Indonesia biasanya memilih suara dari orang yang paling tua atau sepuh di sana dalam suatu musyawarah khusus. Ini disebut musyawarah perwakilan. 2 pandangan tentang hubungan agama dan negara. 1. Nasionalis sekuler. Kelompok yang menginginkan Indonesia tidak berdasarkan pada agama, karena agama merupakan masalah individu yang tidak dapat dikaitkan dengan politik. Yang masuk dalam kelompok pertama ini adalah Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Suebarjo, A. Maramis, dan lain sebagainya.
2. Nasionalis Islam. Kelompok yang menginginkan Indonesia berdasarkan Islam karena menurut mereka agama Islam sudah menyangkut moral dan politik. Menurut Natsir, Islam mengandung nilai-nilai sempurna dalam bernegara. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, M. Natsir, dan lain-lain sebagainya. Itulah pembahasan mengenai bagian 1 tentang Pancasila, Unit 1, Peta Pemikiran Pendiri Bangsa tentang Pancasila. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas bagian 2 tentang UUD NRI tahun 1945, Unit 2, Hubungan Antar Regulasi. A. Hierarki dan hubungan antar regulasi. Konstitusi UUD 1945 merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental dalam hierarki hukum. Aturan-aturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat hierarki dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang diakui. Hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintahan. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Jenis peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan dari berbagai lembaga, badan, atau komisi yang memiliki kewenangan sejajar yang dibentuk oleh undang-undang. Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi jika undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945. Jika peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Aturan perundang-undangan memiliki hierarki mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah kabupaten atau kota. Regulasi adalah seperangkat peraturan yang mengendalikan suatu tatanan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan ketaatan. Regulasi berasal dari berbagai sumber, tapi regulasi pemerintah adalah yang paling umum. Hierarki regulasi tidak hanya menunjukkan tingkatannya, tetapi juga hubungan antar regulasi yang tidak boleh bertentangan atau tumpang tindih. Regulasi UU harus harmonis dan memiliki korelasi yang positif antar peraturan. Kemudian contoh kasus penerapan hierarki dan hubungan antar regulasi adalah implementasi otonomi daerah yang diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemerintahan daerah. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi daerah, tetapi tetap dalam batas kewenangan yang telah ditentukan. B. Kewenangan daerah. Kewenangan daerah mencakup berbagai bidang pemerintahan, kecuali dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, moneter, fisikal, serta bidang lain yang dikecualikan. Bidang lain yang termasuk dalam kewenangan daerah meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional, pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, administrasi negara, lembaga perekonomian negara, pembinaan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tinggi strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Kewenangan yang diserahkan harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup bidang pemerintahan yang lintas kabupaten atau kota, serta bidang pemerintahan tentu lainnya. Kewenangan provinsi juga mencakup kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota. Kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah di wilayah laut mencakup eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan administrasi, tata ruang, penegakan hukum, dan bantuan
menegakkan keamanan dan kedaulatan negara. Selanjutnya, kewenangan daerah, kabupaten, dan kota di wilayah laut terbatas hingga sepertiga dari batas laut daerah provinsi. Kewenangan daerah, kabupaten, dan kota meliputi kewenangan pemerintahan seperti pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, pertanian, perhubungan industri, perdagangan, lingkungan hidup pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja. Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pemerintah dapat menugaskan tugas-tugas tertentu kepada daerah dalam tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah. Penugasan tersebut diatur dengan peraturan perundang-undangan. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah pembelajaran hari ini, yaitu bagian 1 tentang Pancasila dan bagian 2 tentang UUD NRI tahun 1945. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya ya.